dengan leader terdekat Anda atau sponsor Anda atau leader aktif Anda. Ya, Mr. Upland, ini saya punya daftar nama segini banyak. Kira-kira sudah dikasih skala prioritas belum? Sudah plan, semua udah saya kasih skala prioritas. Gimana cara mengolahnya? Leader Anda, sponsor aktif Anda atau leader aktif Anda akan membantu Anda bagaimana mengolah daftar nama supaya bisa jadi duit, ya, supaya bisa jadi aset. Kemudian kalau Anda sulit mengundang mereka, misal baru pertama join di DBS, mau ngundang lewat telepon aja udah gemetaran. Ada yang seperti itu? Ngundang teman sendiri sampai gemetaran gitu. Ada ya? Kalau misal Anda memiliki masalah problem seperti itu, maka Anda bisa melakukannya dengan membuat janji bertemu ini ya, para leader ya. Anda bisa bikin satu sesi tertentu. Katakanlah Anda memiliki home meeting di grup Anda hari Rabu sama hari Jumat. Pastikan Anda membuat namanya membuat janji bertemu ya, sesi membuat janji bertemu. Katakanlah hari Senin, ya. Anda sama leader Anda, sama mungkin member-member yang lain juga, bareng-bareng gantian nelpon. Pernah nggak melakukan hal seperti itu? Coba Anda lakukan, ya, untuk mengajari, untuk sama-sama melatih, ya, untuk sama-sama berlatih. Anda dan member-member yang lain sama-sama mengundang, ya. Kemudian, next Pak, silakan. Katakanlah habis home meeting juga ya, tadi hari Senin kita mengundang bareng-bareng, kemudian hari Rabunya mau presentasi kan, mau home meeting. Nah, yang Anda lakukan adalah setelah home meeting juga Anda bisa melakukan sesi mengundang ya, lewat telepon ya, jangan lewat SMS. Karena kalau lewat SMS bisa aja nggak dibales, tapi kalau lewat SMS dibales itu boleh. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memfikskan waktu dan tempat untuk presentasi. Bapak Ibu sekalian, ada satu prinsip yang penting sekali ketika Anda mengundang, yaitu pastikan Anda mengundang berpasangan dengan pasangannya. Ya. Karena ketika Anda presentasi kepada satu orang, Anda mengundang nih si bapaknya. Setelah Anda undang, beliau mau datang ke home meeting Anda, atau beliau mau datang untuk Anda presentasi one on one. Si Pak Budi ini, katakanlah namanya Pak Budi. Si Pak Budi ini sangat tertarik sekali dengan bisnis DBS. Sangat tertarik sekali dengan bisnis DBS. Tetapi ketika pulang ke rumah, istrinya, karena dia sangat gebu-gebu ya, dia ceritakan kepada istrinya, wah ini gini-gini. Ya pokoknya dalam waktu 1 tahun 2 tahun bisa gini-gini. Kira-kira apa yang dijawab oleh istrinya? Ah, perempuan itu, gitu kan. Jangan percaya, hati-hati. Betul? Betul? Jadi ini salah satu prinsip, belum ditulis tapi boleh Anda tulis. Prinsip yang sangat penting sekali. Ketika Anda mengundang orang, misal orang yang tersebut sudah menikah, pastikan Anda undang dan pasangannya. Katakanlah Anda mengundang teman Anda yang belum menikah tapi sudah punya pacar atau punya saudara, pastikan mengundang, suruh ajak pacar atau saudaranya sekalian. Ya, kenapa? Karena ketika nanti di presentasi dua-duanya tertarik, maka pasti dua-duanya akan langsung bergabung ya, dan akan menjalankan dengan pasangannya. Itu akan sangat lebih dahsyat lagi. Oke? Setelah itu salah satu prinsip juga ya. Nah, caranya gimana Pak? Caranya adalah dimulai dengan pertanyaan, jika jawabannya ya langsung tidak. Maksudnya gini Pak, sebelum Anda masuk ke topik mengundang itu sendiri, ya, misal Anda menelpon teman Anda, Anda harus melakukan BBS, basa basi singkat. Ya. Jadi pastikan Anda nelpon ini buat kondisi seolah-olah Anda sedang tergesa-gesa. Paham? Ya, buat kondisi seolah-olah Anda sedang tergesa-gesa. Ya, karena kalau Anda sudah terbiasa dengan orang tersebut, ya ngomongnya nggak usah di formalkan gitu kan. Misal ngomongnya lo gue, kita ngomongnya apa kabar gitu kan.
Terus kira-kira bisa ketemu dengan saya nggak? Wah itu kan orangnya malah jadi aneh kan. Jadi kalau misal memang sudah biasa ngomong kayak teman sendiri, ya ngomongnya biasa aja. Gimana kabarnya? Keluarga sehat-sehat nggak? Oh iya sehat. Anak gimana? Iya sehat semua. Lo kabarnya gimana? Iya sama. Keluarga di sini juga sehat, alhamdulillah. Nah langsung ajukan pertanyaan. Sorry bro, gue lagi buru-buru nih. Soalnya lagi ditunggu sama temen, ya lagi meeting. Ya, jadi buat kesan sedikit tergesa-gesa. Supaya apa? Supaya prospek Anda tidak banyak bertanya. Karena kita mengundang di sini tujuannya bukan untuk presentasi, Pak. Tetapi tujuannya hanya untuk membuat janji bertemu, ya. Fix waktunya kapan bisa ketemu dan bisa dipresentasikan dengan detail, ya. Jadi buat sedikit tergesa-gesa, ya, kesan terburu-buru. Ya, tanpa mengurangi esensi dari mengundang itu sendiri. Kita sudah basa-basi singkat, kemudian kita sedikit menyampaikan bahwasanya kita sedang dalam sedikit agak terburu-buru, langsung tanya. Sediakan 2 waktu. Ya, kita menyediakan 2 waktu. Jangan ikutin waktu dia. Jadi contohnya gini. Bro, apa kabar? Keluarga sehat? Iya, sehat semuanya. Anak gimana? Sehat semua? Iya, sehat semua. Sorry nih, gue gak bisa ngomong panjang lebar, gue gak bisa ngomong lama-lama. Soalnya lagi ditunggu temen mau meeting. Nah gini ceritanya, besok hari Jumat malam jam 7 atau hari Minggu malam jam 7, lo kosong gak? Ada acara gak? Jumat sih kayaknya aku masih di luar kota, kayaknya kalau Minggu aku kosong deh. Kenapa sih gitu ya? Enggak, yang penting kamu bisa gak ketemu gitu ya. Jadi tanya seperti itu Pak. Jadi bisa ada waktu kosong nggak? Nah, ketika kita sudah dapat jawaban, ya saya kosong nih hari Minggu malam, gitu ya. Baru Anda mengundang. Oke, Minggu malam tolong datang ke rumah saya karena sekarang ini saya lagi mau membuka jalur distribusi produk, gitu ya. Produk apa? Gitu ya, bisnis apa? Maaf nih, nggak bisa lama-lama soalnya ditunggu. Pokoknya ini produknya bagus sekali. Ya. Kemudian saya harus menjelaskan, gue harus ngejelasin diagramnya, company profile-nya dan sebagainya. Nggak mungkin kita jelasin lewat telepon. Ya, paling bagusnya nanti kamu datang aja. Kamu harus bisa mastiin bisa datang atau enggak. Soalnya terbatas nih. Ya, kita cuma tinggal butuh orang lagi. Bisa Pak melakukan seperti itu? Jadi kesannya sedikit tergesa-gesa dan membuat pertemuan yang akan kita presentasikan itu sedikit eksklusif. Ya, kita butuh 4 orang lagi dan kayaknya kamu cocok banget untuk kita ajak kerjasama. Bisa ya Pak ya? Nah kemudian di lain sisi seringkali ketika kita mengundang orang langsung nebak. Ya, ini bisnis MLM ya? Yang masuk langsung mati itu ya? Ada yang seperti itu? Apa yang harus Anda jawab? Jangan pernah berbohong, tetapi jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ya, catat Pak. Jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ketika dia pertanyaan, ini MLM bukan? MLM. Kalau menurut kamu MLM itu gimana? Atau tanyain, MLM itu yang kayak gimana sih? Gitu. Jawab dengan balik. Biarkan dia bercerita. Oh yang gini kan, gini bla 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 bla, gini. Oh gitu ya. Kita menjawab dengan kalau menurut kamu seperti itu, ya mungkin ada benarnya juga, gitu ya. Ingat Pak, jangan pernah berdebat. Ya, tetapi orang itu akan sangat senang ketika diiyakan, dibenarkan. Oh gitu ya, gitu ya. Nah gini, kita akan membangun jalur distribusi pulsa elektronik. Ya, jadi nggak tahu juga nih ini MLM atau bukan ya, tetapi kita membangun jalur distribusi. Ya, jawabannya seperti itu. Kemudian kita juga ada produk yang sangat bagus sekali. Mungkin kalau kamu nggak suka dengan bisnisnya, produknya kita akan bahas di sini. Ya. Jadi Anda di sini dalam ruangan ini semua akan sangat membantu sekali ya ketika Anda menggunakan produk. Ya nanti akan disampaikan oleh Pak Lukas. Ketika Anda menggunakan produk dan Anda memiliki testimoni banyak. Oh ya
kita ada produk bagus nih, kita akan presentasi produk kok, nggak akan presentasi bisnis, misal seperti itu ya. Yang penting kamu datang aja, soalnya produk ini bagus banget. Kemarin aja ada yang kanker liver bisa sembuh dalam waktu 3 bulan. Kemudian ada yang tumor sembuh juga. Ada yang sakit diabetes sampai sekian puluh tahun bisa sembuh juga. Kemudian ada juga yang 7 tahun menikah nggak punya anak, setelah minum habas bisa punya anak. Misal seperti itu Pak. Ya itu terserah ya. Jadi jangan pernah berbohong. Itu prinsip juga mengundang. Karena ketika kepercayaan prospek Anda kepada Anda sudah hilang, maka nggak akan pernah dia akan masuk bisnis ini ya. Dan jangan pernah berdebat, jangan terpancing untuk mempresentasikan modalnya. Oh modalnya gimana, besar nggak gitu ya. Jangan pernah disampaikan seperti itu. Ingat, jawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi ya. Kalau misal dia tanya modalnya berapa gini, kita tanya kira-kira kalau kamu mau berbisnis kamu sanggupnya ngeluarin modal berapa. Kemudian setelah dia menjawab langsung, oke deh, ini sorry lagi buru-buru, kira-kira minggu malam bisa pasti datang nggak? Oh yaudah deh kalau gitu gua datang. Jadi pastikan Anda menjawab. Setelah Anda menjawab, langsung ajukan pertanyaan lagi. Ya. Jadi setelah Anda menjawab pertanyaan dari orang tersebut atau prospek Anda, orang yang mau Anda undang, pastikan Anda langsung mengajukan pertanyaan lagi. Ya, jadi dan pastikan ketika Anda mengharapkan orang yang hadir itu berjumlah sekian, pastikan Anda mengundang 2 kali lipatnya. Misal Anda ingin mengundang leader Anda untuk home sharing, home meeting di rumah Anda, 10 orang hadir, maka minimal Anda undang berapa? 20 orang. Dan jangan takut kebanyakan. Ya, makin banyak makin bagus. Dan ingat, Anda nggak usah khawatir, wah nanti kalau kuundang di rumah home meeting harus nyiapin makan bla 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 gini, enggak ya? Jangan pernah Pak. Ya. Meskipun Anda punya uang untuk melakukannya. Kenapa? Karena ini bisa duplikasi. Oke, misal Anda sanggup ngasih makan untuk 10 orang, 20 orang 3 hari sekali home meeting di rumah Anda. Bisa nggak diduplikasi oleh orang yang Anda undang? Tidak. Ya, tidak bisa diduplikasi. Jadi jangan pernah melakukan di luar sistem. Ya, lakukan aja yang simpel-simpel aja. Ya, kasih minum, ya minum nggak apa-apa, gitu ya. Tapi nggak usah makan dan lain sebagainya. Gitu seperti itu. Oke. Kemudian ketika Anda mengundang, pastikan Anda melakukan edifikasi dengan presenter Anda. Ini kalau Anda mengundang untuk konteksnya home sharing. Ya. Untuk konteksnya home sharing, pastikan Anda mengedifikasi. Karena edifikasi itu penting sekali. Prospek Anda belum kenal dengan leader Anda. Ya. Kalau Anda tidak mengedifikasi leader Anda saat mengundang, maka yang terjadi nanti ketika presentasi atau ketika home sharing, home meeting, maka yang terjadi adalah leader Anda tidak akan didengar. Jadi harus edifikasi. Ya. Ini saya punya teman, ya meskipun belum besar bisnisnya, belum begitu besar, tapi ilmunya luar biasa. Ya kita bisa belajar bareng-bareng sama beliau, gitu ya. Dia sudah berpengalaman di mana-mana gitu seperti itu. Ya Anda harus mengedifikasi, ingat Pak, jangan berlebihan, tetapi Anda harus bisa mengedifikasi dari hati. Ya, dan ceritakan sebenar-benarnya. Dan yang paling penting adalah membuat prospek penasaran. Ya, ketika sudah menjelaskan full gambarannya saat Anda mengundang, saat Anda telepon, maka yang terjadi prospek Anda akan mengetahui bisnis Anda dan dia akan tanya kepada orang yang dia akan bertanya kepada tempat yang salah untuk bertanya, ya karena Anda sudah menjelaskan semuanya di telepon, gitu ya. Kalau dia bertanya kepada tetangganya, dia bertanya kepada keluarganya, udah nggak usah datang deh, itu pasti akan dicuci otaknya, gitu ya, dihipnotis di sana, gitu seperti itu. Nah, nggak usah dijelaskan detail, ya yang penting bikin kesan terburu-buru, ya bikin kesan terburu-buru, suasana terburu-buru dan bikin orang tersebut penasaran. Oke, sudah ada yang membuat daftar nama sekarang? Sudah? Nah, sekarang kita langsung praktek Bapak-Ibu sekalian. Ya, pilih di daftar nama Anda, ya sudah ada namanya kan? Ya, pilih salah satu aja, atau 2 atau 3 terserah Anda. Yang Anda tahu nomor handphonenya kan?
Ya, yang Anda tahu nomor handphonenya dan sekarang boleh Anda telepon, Pak. Seperti yang barusan saya ceritakan. Kalau Anda gemetaran boleh deh pegang tangan temennya sebelah gitu ya. Sambil nelpon. Gitu ya. Yang muhrim ya. Oke. Silahkan dicoba, Pak. Karena training ini tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal ketika Anda di sini rame-rame aja nelpon aja nggak berani. Apalagi nanti di rumah. Gitu kan? Ayo sekarang keluarkan handphonenya. Yang nggak ngeluarkan handphonenya jadi door prize. Oke, silakan Pak, keluarkan Pak. Ya, bikin kesan terburu-buru. Ya, biar pulsanya nggak banyak habis. Di sesi kedua ini, ya Anda boleh melanjutkan. Ya, intinya adalah ketika Anda memiliki daftar nama yang besar, Anda akan memiliki aset yang besar. Yang kedua, ketika Anda mau melakukan prospecting secara terus-menerus dengan memiliki daftar kartu nama, maka itu akan diduplikasi oleh member Anda. Ya, karena ini adalah business people. Kemudian yang ketiga, ketika Anda berani mengundang, tiap hari pastikan Anda mengundang 5-10 orang, Pak. Tiap hari. Ya. Lakukan terus-menerus, meskipun peringkat Anda sudah bronze, meskipun peringkat Anda sudah silver atau gold, pastikan Anda lakukan terus-menerus, Pak. Jangan pernah menghentikan momentumnya. Ya, ketika Anda sudah merasa peringkat Anda sudah bronze atau silver, kemudian Anda menghentikan momentumnya, maka yang terjadi adalah ketika Anda mau naik lagi, itu berat sekali. Ya, saya sangat bangga sekali kepada Pak Lukas, bangga sekali kepada Pak Tony dan Pak Randu, sampai detik ini masih prospecting terus dan masih mengundang terus dan masih presentasi terus, masih